Puskesmas Onekore, Kabupaten ND mendapat penghargaan dari Polres Kabupaten ND. Pasalnya, sesuai hasil rekapan Polres ND, Puskesmas Onekore mencapai vaksinasi dosis pertama tertinggi di Kabupaten ND. Nah, berapakah jumlah yang sudah divaksin per Januari sampai dengan Januari 2022 ini? Lalu strategi apa yang digunakan oleh Puskesmas Onekore, dan apakah ini berarti tingkat kesadaran masyarakat Onekore ini sudah sangat baik? Ya, kita akan ngobrol pendengar pagi hari ini dengan Kepala Puskesmas Onekore, Dr. Florentinus Henriarto. Pagi hari ini sudah di ujung telepon. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Dokter, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Salam sehat, salam semangat Pak Dokter. Salam sehat. Amin. Sama-sama. Oke, Pak Dokter, provisiat dulu nih ya untuk Pak Dokter dan juga teman-teman di Puskesmas Onekore ini bisa meraih predikat ini ya, terbaik begitu ya, tertinggi nih untuk Kabupaten ND Pak Dokter. Nah, boleh disampaikan kepada pendengar sampai dengan saat ini sudah berapa banyak masyarakat Puskesmas Onekore yang sudah divaksin untuk dosis pertama, kemudian dosis keduanya, lalu persiapan sampai dengan saat ini seperti apa nih? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Polres ND dan juga seluruh jajaran lintas sektor sehingga kami bisa menyelesaikan target. Ya. Untuk diketahui bahwa target ini sebenarnya tidak 100% menggambarkan bahwa ini adalah target warga yang ada di wilayah kerja Onekore. Oh, Jadi memang pada prinsipnya kami vaksinasi itu semua puskesmas itu vaksinasi itu sasarannya itu sebenarnya lintas wilayah. Ya. Jadi memang sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 13.700 orang yang sudah divaksin dari sasaran yang seharusnya 13.278 yang dibebankan dinas kepada kami. Jadi kami sudah selesaikan. Sudah melampaui target ini berarti ya? 13.600 sudah lewat sedikit. Tapi memang sebenarnya masih ada beberapa sasaran yang belum terutama yang belum selesai, terutama ini yang harus kami kejar sesuai juga target dari nasional dan juga target dari dinas itu juga lansia yang belum. Lansia kami masih sekitar separuhnya yang belum. Masih ada sekitar kurang lebih 300-an orang yang belum divaksin. Oke, baik Pak Dokter, 13.000 sekian tadi disampaikan ya. Ini apakah untuk dosis pertama dan kedua ataukah hanya untuk dosis pertama saja nih Pak Dokter? Oh iya, untuk 13.000 sekian tadi itu untuk dosis pertama. Untuk dosis keduanya kami sendiri baru mencapai 76% untuk dosis kedua. Itu baru sekitar 10.000-an, 10.000 itu dosis kedua, tapi kami masih kejar. Jadi memang PR masih banyak. Jadi ya terima kasih atas penghargaan, tapi juga ini masih bukan berarti kami sudah bisa santai, tapi karena untuk dosis pertama sendiri juga untuk tahun ini sasarannya bertambah ya sebenarnya. Kalau kemarin itu kan baru sampai kategori selain anak SD. Jadi tahun ini ditambah anak SD, ditambah booster. Nah itu yang ND belum mulai. Gitu. Dan kabarnya untuk vaksinasi anak ini akan dimulai di Kabupaten ND ini mulai besok begitu Pak Dokter ya? Iya betul. Bagaimana persiapannya di Puskesmas Onekore ini? Kami sudah mulai sedang mendata untuk sasaran anak-anak sekolah. Itu untuk pencanangan sendiri besok dilakukan oleh teman kami dari Puskesmas Kota Ratu. Kami besok mulai dengan mendata, lalu kami juga harus membriefing lagi ini kru kami karena screeningnya sedikit berbeda untuk anak ini usia sekolah dasar. Ya, untuk ada satu lebih hati-hati karena apalagi sekarang musim sakit begini, cuaca tidak enak ya, banyak anak-anak sakit. Jadi harus hati-hati betul karena untuk vaksin ini anak-anak lebih sensitif. Gitu. Terus juga kami juga harus lebih persiapkan logistik segala macam, berkoordinasi dengan dinas, berkoordinasi juga dengan lintas sektor. Gitu. Baik, tadi disampaikan bahwa ada sedikit perbedaan ya dengan vaksinasi yang sudah dilakukan saat ini untuk anak dengan anak begitu. Nah, perbedaannya seperti apa nih Pak Dokter? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI. Oh iya, baik, terima kasih.
Pada prinsipnya, yang pertama persamaannya dulu. Pada prinsipnya vaksinasi ini bukan untuk menjadikan kita atau orang tua kita atau anak kita itu menjadi bebas dari COVID atau dijamin tidak tertular. Tidak, tapi lebih kepada menjaga supaya jangan menjadi hal yang berat, supaya jangan menjadi kondisi yang berat, lalu juga mencegah penularan. Ya, kalau kondisi berat misalnya dalam satu rumah, kalau tidak divaksin maka risiko saling menularinya besar. Perbedaan yang paling utama itu nanti di screeningnya. Jadi screeningnya itu kalau pada orang dewasa itu screeningnya paling yang kita tanyakan terutama itu penyakit-penyakit kronis ya. Sedangkan anak-anak ini yang ditanyakan adalah kondisi akut. Jadi harus benar-benar sehat, bebas sakit, lalu tidak ada penyakit bawaan, lalu tidak sedang demam tinggi, seperti itu. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Puskesmas Onekore ini kemudian mendapatkan penghargaan dari Polres ND, dinilai bahwa tertinggi di Kabupaten ND untuk dosis pertama. Nah, strategi apa nih yang digunakan oleh teman-teman yang ada di Puskesmas Onekore ini, Pak Dokter? Ya, memang saya akui juga ini pertama memang kerja keras teman-teman ya. Ibu, kebetulan kru saya ini masih muda-muda semua. Energik begitu Muda-muda ya? semua dan Aha. kerjasama dengan lintas sektor juga baik. Pada prinsipnya sih kami lebih kepada ya kalau misalnya kami diberikan beban atau diberikan tugas, misalnya dihubungi, kami beberapa kali juga kerjasama dengan Kodim, dengan Polres itu kalau misalnya kami diminta untuk vaksin ya kami siap. Ya. Lebih kepada teman-teman juga kondisi fisiknya. Puji Tuhan sepanjang tahun ini sehat terus. Amin. Terus juga stamina terjaga, semangat tetap terjaga. Jadi sebenarnya sih tidak ada tips khusus ya, kami hanya menyelesaikan apa yang diminta. Oke. Itu saja. Baik. Pak Dokter, sejauh ini kendala apa yang dihadapi? Ini tadi Pak Dokter sampaikan bahwa walaupun sudah mencapai 13.000 sekian begitu ya untuk dosis pertama, namun masih ada juga beberapa yang belum divaksin untuk dosis pertama, kemudian dosis kedua tadi baru mencapai 70-an% begitu Pak Dokter ya. Iya, Nah, iya, ini apa sebenarnya yang menjadi kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di Puskesmas Onekore saat ini Pak Dokter? iya. Untuk kendala itu sebenarnya ya masyarakat ini banyak yang masih memilih-milih vaksin. Ya, ini tidak hanya terjadi di kami, ini juga mungkin kendala di bagian besar puskesmas itu salah satunya juga masyarakat memilih-milih vaksin ya. Seperti kita ketahui memang kalau Sinovac ini efek IP-nya atau bahasa sederhananya efek sampingnya itu paling ringan. Tapi memang potensi untuk perlindungannya juga tidak sebagus vaksin lain. Tapi pada prinsipnya sebenarnya semua vaksin sama. Tujuannya itu untuk memberikan perlindungan. Jadi ya saya harap si masyarakat tidak lagi memilih-milih ya karena sudah banyak jenis vaksin, ada Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca gitu. Iya. Supaya kalau ada apa yang ada itu masyarakat lebih bisa lebih antusias. Tapi sebenarnya kemarin ini masyarakat sudah bagus ya animonya masyarakat. Mereka beberapa kali datang mencari dan memang kemarin kendala itu ya itu di pertengahan tahun itu sekitar pertengahan tahun itu saat ya mungkin ini bukan hanya terjadi di ND tapi juga di banyak wilayah Indonesia bahwa kita saat pertengahan tahun itu belum menjadi prioritas ya jadi vaksinnya waktu itu lebih banyak di kota-kota besar. Lalu setelah di atas bulan Agustus itu baru mulai agak sedikit lancar lalu setelah Oktober itu sudah lancar vaksinnya. Baik, ini masyarakat masih memilih-milih begitu ya, memilih jenis vaksin ya, bukan memilih siapa yang boleh menyuntikkan saya begitu ya. Atau ada yang Iya. memilih, oh saya mau Pak Dokter saja nih yang memberikan vaksin. Tidak seperti itu Pak Dokter ya, memilih Tidak. jenis vaksin begitu ya. Dan lebih Iya. banyak memilih ke Sinovac begitu. Iya, jadi Sinovac ini tetap menjadi primadona ya, primadona di masyarakat ya. Termasuk anak muda juga beberapa masih mencari yang Sinovac, padahal sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Sama Ya ya. memang efek kipinya sedikit paling lebih ringan lah. Ya jarang ya orang yang merasakan kipi yang berat dari Sinovac, tapi memang sebenarnya sama saja toh. Toh kalaupun terjadi kipi atau efek samping tadi itu hanya sifatnya sementara, paling hanya 2 hari. Iya, Ini kan benar. sebenarnya prinsipnya sama seperti kita
imunisasi pada bayi balita ya. Kalau habis imunisasi pasti bayi balita kemudian malamnya demam, Demam ya. rewel, tidak mau netes segala macam. Nah, ini sebenarnya mirip. Jadi itu hanya solusi sementara. Saya harap masyarakat tidak perlu takut seperti itu. Oke, tadi juga Pak Dokter sampaikan bahwa antusias masyarakat ini cukup bagus begitu terlihat ya. Sudah ada beberapa Iya. yang kemudian ke tempat fasilitas kesehatan, ke puskesmas untuk menanyakan soal vaksin begitu ya, untuk Iya. mencari tahu informasi tentang vaksin. Apakah ini murni karena keinginan begitu ya, ataukah karena memang memenuhi suatu persyaratan begitu Pak Dokter? Anda melihatnya seperti apa ini? Kalau saya fenomena ini sekilas saya lihat ini Aha. untuk ND Tengah sendiri sih memang sebelum dijadikan berbagai persyaratan administratif di berbagai OPD itu sebenarnya masyarakat ND Tengah saya lihat sudah cukup bagus Ibu, artinya mereka kesadaran mereka mencari vaksin sudah bagus. Mungkin lebih juga karena ini ya, kemarin kalau kita ingat kasus COVID itu paling tinggi di ND Tengah dan paling tinggi juga di wilayah kerja kami. Jadi mungkin masyarakat sudah melihat bahwa COVID ini nyata ya, terutama masyarakat ND Tengah itu sudah melihat bahwa COVID ini nyata, COVID ini bahaya ya. Kemarin juga ya yang sakit, yang meninggal itu cukup banyak di wilayah kerja ND Tengah, kecamatan ND Tengah, wilayah kerja kami juga. Jadi semenjak itu saya lihat masyarakat lebih sadar, lebih menyadari bahwa harus mencari vaksin. Oke. Kemudian memang ditambah lagi dengan tadi itu ya, begitu mulai dijadikan persyaratan administrasi, tambah lagi masyarakat lebih berburu lagi vaksin. Seperti itu. Oke. Baik Pak Dokter, terima kasih waktunya bersama RRI Programa Satu Pagi hari ini. Sukses terus untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Onekore. Selamat pagi, selamat menjalankan Selamat pagi, aktivitasnya Bu. kembali. Ya. Dan mendengar RRI dimanapun Anda berada, Dr. Florentinus pendengar ya, Florentinus Hendriarto, Kepala Puskesmas Onekore baru saja bersama RRI. Dan kini pendengar tepat pukul 8 waktu